Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Grow Podcast, tempat di mana kita belajar mengenal, menerima, dan mencintai diri kita sendiri, satu langkah demi satu langkah. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat tapi sering terasa jauh, yaitu seni mencintai diri sendiri. Topik ini sederhana tapi kompleks, mudah diucapkan tapi tidak selalu mudah dilakukan. Karena mencintai diri sendiri bukan hanya tentang menerima kekuatan kita, tetapi juga memeluk kelemahan kita. Bahkan sekedar memanjakan diri, tapi juga menjaga diri. Bukan tentang ego, melainkan tentang penghargaan. Apa itu mencintai diri sendiri? Mencintai diri sendiri, kita sering mendengarnya, membacanya di media sosial, bahkan mungkin mengatakannya pada orang lain. Tapi, sudahkah kita benar-benar memahaminya? Mencintai diri sendiri atau self-love bukanlah slogan semata, bukan kutipan manis di Instagram, atau kalimat yang diucapkan saat sedang merasa hancur. Self-love adalah sikap sadar dan aktif untuk menghargai diri kita sendiri. Itu berarti menerima siapa diri kita dengan segala kekuatan dan kekurangannya. Itu berarti menjaga diri, memprioritaskan kesehatan mental dan emosional, dan tidak membiarkan dunia luar mendefinisikan nilai diri kita. Sayangnya, banyak yang masih salah paham. Bagi sebagian orang, self-love dianggap egois, seolah-olah mencintai diri sendiri berarti menjadi pribadi yang mementingkan diri, menutup telinga dari kritik, atau tidak peduli pada orang lain. Padahal, justru sebaliknya. Bayangkan ini, kita tidak bisa benar-benar mencintai orang lain dengan tulus jika kita sendiri belum belajar mencintai diri. Karena cinta sejati tidak lahir dari kekosongan, tapi dari kelimpahan, dari hati yang tahu rasanya dihargai, dihormati, dan diterima bahkan oleh diri sendiri. Mencintai diri bukan tentang merasa diri paling hebat. Itu tentang mampu berkata, aku layak untuk dihormati. Aku tidak harus menjadi sempurna untuk merasa cukup. Aku berhak menetapkan batasan. Aku boleh bilang tidak meskipun orang lain kecewa. Ini tentang membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Seperti halnya kita membangun hubungan dengan orang lain, dengan komunikasi, pengertian, dan kasih sayang. Begitu pula dengan diri kita. Kita perlu mendengar apa yang tubuh dan hati kita coba katakan. Kita perlu belajar mengenali emosi, memahami luka, dan memberi ruang pulih untuk diri sendiri. Self-love juga tidak selalu terlihat cantik. Kadang ia datang dalam bentuk keputusan sulit, seperti meninggalkan lingkungan yang toksik, meski membuat kamu merasa sendirian, atau membiarkan diri kamu menangis tanpa merasa lemah. Kadang, mencintai diri berarti berkata, aku butuh bantuan, dan itu sama sekali bukan kelemahan, itu keberanian. Dan yang menarik, self-love tidak selalu identik dengan rasa senang pada diri sendiri. Ada hari-hari ketika merasa marah pada diri sendiri, kecewa, bahkan benci. Tapi justru di hari-hari itulah kita diajak untuk mengingat cinta bukan sekedar perasaan yang datang dan pergi, tapi pilihan yang diperjuangkan setiap hari. Jadi, mencintai diri sendiri adalah latihan.
latihan menerima diri, latihan mempercayai diri, latihan memaafkan diri, dan latihan memberi diri ruang untuk tumbuh tanpa tekanan untuk jadi versi sempurna yang ditentukan orang lain. Ketika kamu mulai mencintai diri sendiri, kamu akan menyadari satu hal penting. Standar hidupmu berubah. Kamu tidak lagi melakukan sesuatu hanya demi validasi orang lain. Kamu tidak lagi membandingkan langkahmu dengan orang lain karena kamu tahu perjalananmu unik. Kamu mulai merasa damai, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu sudah berdamai dengan ketidaksempurnaan itu. Dan disitulah kebebasan muncul. Mengapa kamu sulit untuk mencintai diri sendiri? Kalau kita tahu betapa pentingnya mencintai diri sendiri, kenapa ya praktiknya terasa begitu sulit? Pertanyaan ini sering muncul, dan jawabannya tidak sesederhana karena kita belum terbiasa. Kesulitan dalam mencintai diri sendiri seringkali berakar dari cerita lama, cerita yang bahkan mungkin tidak kita sadari masih membentuk cara pandang kita hari ini. Mari kita telusuri bersama. Yang pertama, luka dari masa lalu. Banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang tidak mengajarkan bagaimana cara mencintai diri. Mungkin sejak kecil kita lebih sering dikritik daripada dipuji. Kita belajar bahwa cinta itu bersyarat, harus jadi anak yang patuh, harus dapat nilai bagus, harus membahagiakan orang lain dulu, baru kita dianggap pantas untuk dicintai. Akibatnya, kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita hanya bernilai saat kita berhasil atau menyenangkan orang lain. Tanpa sadar, kita menjadi sangat keras terhadap diri sendiri. Kita menuntut kesempurnaan, dan saat gagal, kita langsung menyalahkan diri dengan kejam. Yang kedua, budaya yang mengutamakan citra. Lihatlah dunia di sekitar kita. Budaya kita sangat menekankan citra, penampilan, dan pencapaian. Media sosial membuat kita seolah hidup dalam etalase. Semua harus tampak sempurna, bahagia, dan produktif. Kita jadi terbiasa membandingkan, melihat orang lain seperti punya hidup yang lebih benar, lebih menarik, lebih layak dicintai. Padahal yang kita lihat hanyalah cuplikan yang dikurasi, bukan realita yang utuh. Perbandingan ini membuat kita kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Kita terlalu sibuk ingin menjadi seperti mereka, sampai lupa menjadi diri kita yang utuh. Yang ketiga, takut dianggap egois. Masyarakat juga sering mengartikan self-love sebagai egoisme. Kita diajarkan untuk mengorbankan diri demi orang lain. Dan jika kita mulai menolak, menetapkan batas, atau memilih diri sendiri, kita dicap egois, nggak pengertian, atau nggak tahu diri. Padahal, mencintai diri sendiri bukan berarti mengabaikan orang lain. Justru dengan mencintai diri, kita bisa hadir bagi orang lain dengan cara yang lebih sehat tanpa kehilangan jati diri. Yang terakhir, ketidaknyamanan dengan diri sendiri. Ini poin yang sering kita hindari, tapi sangat penting. Kadang kita sendiri merasa tidak nyaman dengan siapa kita sebenarnya. Kita menyimpan rasa malu, penyesalan, atau ketidakpuasan terhadap bagian tertentu dari diri. Bisa jadi tubuh, masa lalu, pilihan hidup, atau kegagalan.
Lalu, kita menekan itu semua, berharap jika kita cukup sibuk membahagiakan orang lain, kita tak perlu menghadapi sisi itu. Tapi, self-love menuntut kejujuran, dan kejujuran seringkali menyakitkan di awal. Maka, wajar jika kita mencintai diri sendiri terasa sulit. Itu adalah perjalanan yang panjang, menantang, dan tidak selalu indah. Namun, kabar baiknya itu bisa dilatih, dan latihan itu tidak harus sempurna. Yang penting adalah kita mau memulai sekecil apapun langkahnya. Kemudian, bagaimana cara belajar mencintai diri? Jadi, kita bisa mulai membangun cinta kepada diri sendiri, langkah demi langkah. Di segmen ini, aku ingin mengajak kamu untuk melihat self-love bukan sebagai tujuan, tapi sebagai kebiasaan yang bisa dilatih. Seperti otot, self-love akan menguat jika dilatih secara konsisten dan lembut. Berikut beberapa cara praktis dan reflektif yang bisa kamu mulai hari ini. Yang pertama, ubah cara kamu berbicara pada diri sendiri. Perhatikan dialog batinmu. Saat kamu terlambat bangun, apakah kamu berkata, "Aduh, kamu memang malas"? Atau saat kamu gagal, apakah kamu langsung menghukum diri? Pantas saja aku selalu gagal. Coba bayangkan, kalau teman kamu sedang merasa gagal. Apakah kamu akan berkata seperti itu padanya? Mulailah bicara pada diri sendiri dengan kelembutan yang sama. Katakan, "Aku kecewa, tapi aku sedang belajar. Aku manusia dan tidak harus sempurna. Aku boleh istirahat tanpa merasa bersalah." Kata-kata itu punya kekuatan untuk membentuk realitas kita. Yang kedua, buat waktu khusus untuk dirimu. Cinta membutuhkan perhatian, dan diri kita pun butuh itu. Luangkan waktu khusus setiap hari, meski hanya 10 menit, untuk benar-benar hadir bersama dirimu, tanpa distraksi, tanpa tuntutan. Bisa lewat journaling, menulis isi pikiranmu tanpa sensor. Bisa lewat meditasi, duduk tenang dan mengamati nafas, atau hanya berjalan kaki sambil mendengarkan musik yang kamu suka. Saat kamu meluangkan waktu untuk diri, kamu sedang berkata, "Kamu penting. Aku mau mendengarkanmu." Dan yang ketiga, tetapkan dan jaga batasan. Self-love juga soal keberanian menetapkan batas. Batas dengan pekerjaan, dengan orang lain, bahkan dengan ekspektasi kita sendiri. Berani berkata tidak bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu menghargai dirimu. Tidak semua orang akan menyukainya, tapi mereka yang benar-benar mencintaimu akan menghormatinya. Mulailah dari hal kecil, seperti tidak membalas pesan di luar jam istirahat, atau berhenti mencoba menyenangkan semua orang. Itu sulit, tapi sangat melegakan. Yang keempat, maafkan dirimu. Kita semua pernah melakukan kesalahan, pernah memilih jalan yang salah, pernah menyakiti orang lain, atau menyakiti diri sendiri. Dan kita membawa rasa bersalah itu begitu lama, seolah-olah kita tidak layak dimaafkan. Tapi,
Kita tidak bisa hidup di masa lalu selamanya. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi diri izin untuk tumbuh, untuk melanjutkan hidup. Katakan pada diri sendiri, aku sudah belajar, aku sedang memperbaiki, dan aku pantas melanjutkan hidup tanpa terus menghukum diri. Yang kelima, rayakan dirimu sekecil apapun. Banyak dari kita hanya merayakan hal besar, kelulusan, kenaikan jabatan, pencapaian besar. Tapi bagaimana dengan hal kecil? Seperti berani berkata jujur, menyelesaikan tugas meski lelah, atau sekedar memilih tidur cukup daripada begadang demi validasi. Rayakan itu semua. Buat jurnal kemenangan kecil, berikan pujian pada dirimu sendiri. Katakan, aku bangga padamu, karena tak ada yang lebih menyejukkan dari cinta yang datang dari dalam. Dan terakhir, jangan terburu-buru. Self-love bukan perlombaan, tidak ada garis finish. Ia adalah rumah yang kamu bangun perlahan, hari demi hari, kadang runtuh, kadang berdiri lagi, tapi setiap batas yang kamu letakkan hari ini akan jadi pondasi kuat di masa depan. Mencintai diri bukan tujuan, tapi proses. Kita hidup di dunia yang serba instan, di mana semuanya dituntut untuk cepat selesai. Buka media sosial, kamu lihat orang sudah sukses di usia muda. Buka YouTube, ada tutorial jadi versi terbaik dalam 30 hari. Buka artikel, semua terasa seperti langkah-langkah mudah menuju kebahagiaan. Tapi kenyataannya, mencintai diri sendiri tidak pernah sesederhana itu. Ini bukan checklist yang bisa kita centang lalu selesai. Self-love bukan tujuan akhir. Ia adalah proses. Dan proses ini tidak linear. Kadang naik, kadang turun. Kadang kamu merasa kuat dan bangga, tapi di hari lain kamu mungkin kembali merasa tidak berharga. Dan itu wajar. Cinta diri tidak selalu indah. Ada kalanya self-love terasa seperti perayaan. Kamu bangun pagi dengan semangat, kamu menjaga tubuhmu, kamu menetapkan batas dengan mantap. Tapi ada juga hari-hari di mana self-love terasa seperti kerja keras. Ketika kamu harus mengatakan tidak dan merasa bersalah. Ketika kamu menangis semalaman karena berani jujur pada luka lama. Ketika kamu baru menahan diri dari kebiasaan lama yang menyabotase dirimu sendiri. Disitulah letak kedalaman mencintai diri. Bukan hanya soal merasakan cinta, tapi memilih untuk tetap hadir, bahkan saat cinta itu terasa jauh. Self-love adalah keberanian untuk melihat diri apa adanya. Cinta sejati tidak lahir dari ilusi. Ia lahir dari kejujuran. Dan kejujuran terbesar adalah ketika kita berani melihat diri kita yang sebenarnya, bukan versi yang ingin kita tampilkan ke dunia. Self-love bukan berarti kita membenarkan semua sikap kita yang merugikan. Bukan pula kita menolak kritik atau menutup mata pada hal yang perlu diperbaiki. Tapi itu berarti kita belajar berkata, aku punya banyak kekurangan, tapi aku tetap layak dicintai. Aku sedang belajar dan itu sudah cukup. Aku tidak sempurna, tapi aku sepenuhnya manusia. Dan yang paling penting, kamu tidak sendiri. Kadang,
saat kita sedang mencoba mencintai diri sendiri, kita merasa sangat sendirian. Kita merasa satu-satunya yang sedang berjuang, satu-satunya yang merasa kosong, gagal, atau hancur. Tapi percayalah, di luar sana banyak orang yang sedang dalam perjalanan yang sama. Mereka juga sedang mencari arti cinta kepada diri sendiri. Mereka juga sedang belajar memaafkan diri. Mereka juga sedang mencoba merawat luka-luka lama dengan pelan dan sabar. Kita semua sedang berjalan, dan itu sudah cukup. Teman-teman, kita sudah bicara panjang hari ini tentang apa itu self-love, kenapa ia sulit, bagaimana melatihnya, dan mengapa ia adalah proses umur hidup. Dan sekarang, sebelum kita menutup episode ini, izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat penting. Kamu tidak harus menunggu menjadi sempurna untuk mencintai diri sendiri. Kamu tidak perlu menunggu luka sembuh total. Kamu tidak harus mencapai semua targetmu. Kamu tidak harus tampil bahagia di setiap foto. Hari ini, dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keraguan, kamu sudah layak dicintai oleh dunia, oleh orang-orang sekitarmu, dan yang paling penting, oleh dirimu sendiri. Mungkin ini bukan proses yang instan, tapi kamu sudah memulainya hanya dengan mendengarkan episode ini, hanya dengan membuka hati untuk melihat diri dari sudut yang lebih lembut. Dan untuk itu, aku ingin berkata, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah mencoba. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini bersama aku. Kita akan lanjutkan perjalanan ini di episode berikutnya. Tapi untuk sekarang, peluklah dirimu sendiri dan bisikkan kata ini. Aku berharga, aku layak, aku mencintai diriku hari ini bukan nanti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga hati, tetap jaga harapan.